Lalu tiba-tiba bersinu itu mengenai tukang pos, dan pas Langkah 1, kamu barusan beli laptop baru untuk bekerja dan bermain game. Langkah 2, cepat pulang ke rumah mumpung hujan belum turun. Langkah 3, kamu sampai di rumahmu. Buka kardus dan keluarkan laptopnya. Langkah 4, nyalakan laptop baru ini. Sebagai tes laptop baru, kamu mencoba membuka Google, Instagram, Facebook, X, dan YouTube. Namun saat membuka YouTube, kamu melihat ada sebuah video yang membahas sebuah website yang katanya bisa meramal kematian seseorang. Kamu menontonnya, dan video itu hanya menampilkan seorang YouTuber yang sedang menjelaskan apa arti dari website tanggal kematian itu. Karena kamu penasaran, maka kamu membuka website tersebut di Chrome. Dan setelah masuk website tanggal kematian, kamu diperlihatkan sebuah 4 kolom, yaitu nama lengkap, alamat, kelahiran, dan yang terakhir kamu akan mati pas kapan. Banyak yang beranggapan kalau website ini hanyalah hoax semata, kamu pun mencoba saja. Langkah 5, isi 3 kolom biodata dengan lengkap. Tapi yang anehnya, kenapa di sini ada nomor telepon? Setelah terisi lengkap, klik tombol hasil. Kamu melihat kalau kamu meninggal pada tanggal 12 Juni tahun 2023 dan hari ini baru tanggal 10 Juni tahun 2023. Dan itu akan terjadi pada pukul 0 malam pas tanggal 12 Juni. Tapi bukannya takut kamu malah santai, kan banyak yang beranggapan kalau website ini memang hoax. Langkah 6, waktunya makan malam. Kamu memasak makanan untuk makan malam. Kamu memakan makan malam yang barusan kamu masak ini. Saat di tengah-tengah makan, kamu batuk-batuk mungkin karena kamu makannya terburu-buru. Jadi kamu meminum air, tapi kenapa batuknya masih terasa? Mungkin kamu harus minum obat setelah ini. Kamu sudah minum obat dan memutuskan untuk tidur, tapi kamu masih batuk-batuk dari makan malam tadi. Ini adalah penyakit yang datang secara tiba-tiba atau jangan-jangan karena website tanggal kematian itu. Pagi harinya, kamu pergi ke klinik untuk mengatasi masalah kesehatan ini. Dokter menjelaskan, kalau ini adalah batuk yang biasa dan bisa sembuh tanpa pengobatan apapun. Karena dokter menjelaskan itu, kamu jadi bingung. Kamu seharusnya percaya sama dokter atau website tanggal kematian itu. Bila batuk belum sembuh dalam 1 bulan, bisa lakukan yang namanya kontrol, kata dokter. Langkah 7, pulang ke rumah dalam keadaan yang masih batuk-batuk. Dalam perjalanan pulang, bukannya kamu percaya sama dokter, kamu malah mempercayai ramalan kematianmu yang ditargeti oleh website kematian. Dan ini menyebabkan perasaan pasrah pada dirimu. Hari ini adalah tanggal 11 Juni, mungkin besoknya kamu akan tiada. Langkah 8, karena batuk-batuk, kamu jadi merasa tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas apapun. Yang ada, kamu hanya bisa melamun di kursi beranda rumah sambil merasakan batuk-batuk terus-menerus. Tak hanya batuk saja, kamu jadi banyak beban pikiran karena website tanggal kematian itu mungkin benar. Saat melamun, rumahmu kedatangan tukang pos, dan dia mengirimkan pesanan yang kamu kirim 3 hari yang lalu. Kamu mengambilnya, tapi tukang pos bertanya kepadamu, mengapa ekspresimu lemas sekali? Kamu berkata, saya memiliki masalah kesehatan,
yaitu batuk terus-menerus. Lalu tiba-tiba bersinmu itu mengenai tukang pos, dan pastinya itu menular. Karena kamu memiliki masalah kesehatan dan semangatmu berkurang, maka kamu telepon bos di kantor kalau kamu tidak akan bekerja hari ini. Namun bos telepon balik dan memecatmu, hanya karena kamu tidak masuk hari ini. Langkah 9, mulai merasakan depresi. Mungkin apa yang dihasilnya dari website tanggal kematian itu benar, kamu akan meninggal hari ini, dan hari ini adalah tanggal 12 Juni. Langkah 10, cari suasana yang menyenangkan agar depresimu hilang dan kamu meninggal secara bahagia. Sudah malam hari saja, dan bukannya kamu bahagia, depresi kamu jadi tambah parah. Dan saat ini kamu tidak bisa melakukan apa-apa lagi, yang ada batukmu jadi tambah parah sekali sampai mengeluarkan sedikit darah. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 23.58, kalau maju angkanya berarti sudah tiba saatnya. Kamu membuka mata, dan kok tidak terjadi apa-apa. Katamu, kamu kembali membuka website tanggal kematian, karena ini sudah pukul 0 tanggal kematianmu berubah menjadi tulisan, selamat Anda kena prank dan kena troll. Biar lebih jelas, ternyata YouTuber yang sama memberitahu kepada penonton kalau website tanggal kematian hanyalah lelucon dan prank semata. Setelah mengetahui semua itu, batuk-batukmu itu tadi sudah tidak terasa lagi. Mungkin ini disembuhkan karena siang tadi banyak tidur. Ini membuatmu jadi marah, karena kamu dikerjain sama website ini dalam 2 hari. Ketika amarah disertai mengamuk, tangan kamu gatal pengen nyelakain yang punya website pakai petasan. Tapi sabar dulu, perasaan kamu lihat ada sebuah nomor telepon dan ternyata itu adalah nomor telepon yang punya website. Nomor telepon itu menawarkan alamat rumah untuk kritik dan saran si pemilik website, dan alamatnya berada di desa Danau yang Hilang. Langkah 11, pergi ke lokasi rumah pemilik website tanggal kematian. Kamu tahu di mana alamatnya karena terdapat di nomor telepon di website tersebut. Langkah 12, kamu sampai di rumah pemilik, dan bungkus petasan pakai kardus bekas yang dibuang sembarangan ini. Dan jangan lupa pakai topi pengantar pos, supaya kamu terlihat tukang pos di hadapan pemilik website. Langkah 13, nyalakan bel pintu. Pemilik website tanggal kematian itu pun akhirnya keluar juga, dan kamu memberikan kardus bekas ini ke pemilik website. Kalau sudah dikasih, cepat gas pergi dari sini. Pemilik website penasaran, apa isi kardus ini? Apakah sebuah hadiah ulang tahun, atau yang lain? Ternyata, itu adalah petasan, bukan hadiah ulang tahun. Moral dalam insiden, kalau nonton YouTube itu harus sampai habis, biar tidak terjadi kesalahpahaman fatal seperti di akhir video ini.